Halo, buat kalian yang masih bingung memilih pasangan hidupnya, berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cu. Film keren yang akan kita bahas ini adalah film yang berjudul The Stronghold yang rilis tahun 2021. Ya, tanpa menunggu lama, atur posisi duduk kalian, siapkan perkakas, dan mari kita simak alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menjalani proses pemeriksaan di sebuah kantor polisi. Pria ini bernama Greg. Lalu kemudian kita flashback di mana awal mula masalah ini terjadi. Di sini nampak 3 orang polisi sedang mengejar seorang pria yang sepertinya merupakan salah satu komplotan penjahat. 3 polisi itu mengejar sampai di sebuah gudang kontainer. Ya, karena mobil mereka tak bisa masuk, ia pun mengejar penjahat itu. Namun sayangnya penjahat itu berhasil kabur bersama temannya. Setelah gagal, mereka bertiga nampak pusing karena buruannya lolos. Polisi ini adalah Antonio dan yang ini adalah Yas. Ya, karena tak ingin pulang kosong, Antonio pun menelpon seorang informannya. Ya, setelah mendapatkan informasi, mereka pun bergegas untuk menangkap bandar narkoba lainnya. Ya, setelah sampai dan melihat targetnya, Yas pun mendatangi bandar itu didampingi Antonio. Melihat rekannya ditangkap, geng narkoba itu pun berusaha menyerang dan mengejar mereka. Ya, beruntung saja mereka masih bisa kabur dan selamat. Setelah berhasil menangkap bandar itu, di sini kita melihat Antonio yang sedang berbincang dengan seorang gadis yang tak lain adalah informan Antonio. Terlihat Antonio memberi imbalan berupa ganja kepada informan tersebut karena sudah mau membantu Antonio. Ya, gadis ini bernama Amel. Mereka berdua pun mengisap ganja itu sambil tertawa lepas. Selanjutnya kita melihat Greg tengah berbincang dengan atasannya yang bernama Bodin. Atasannya nampak tak senang dengan hasil dari Greg yang tak sebanding dengan fasilitas yang rusak saat melakukan penangkapan. Ya, karena hal itu Greg pun nampak kecewa dengan atasannya. Kemudian Greg dan kawan-kawan kembali melakukan patroli. Ya, saat masuk ke pasar, ia bertemu dengan salah seorang informan Greg. Karena tak mendapatkan informasi, Greg pun meminta rokok yang dijual oleh informan tersebut. Kemudian saat sedang asik makan di dalam pasar, ia melihat 2 orang yang sedang menjual kura-kura yang hampir punah. Ia pun mendatangi penjual kura-kura tersebut dan menangkap mereka berdua. Saat hendak masuk ke mobil, mereka mendapatkan informasi terkait pencurian mobil di sekitar mereka. Ia pun melepas penjual kura-kura itu dan memburu pencuri mobil tersebut. Saat sedang memburu, ia dicegat oleh geng yang menguasai wilayah tersebut. Mereka pun adu mulut dengan ketua geng itu. Ya, karena mereka kalah personil, akhirnya Greg dan kawan-kawan pergi meninggalkan wilayah tersebut dengan tangan kosong. Setelah kejadian itu, Greg pun bertemu dengan atasannya. Ia menganggap tak bisa berbuat apa-apa jika mereka dibatasi, tak bisa merusak fasilitas dan membuat kegaduhan. Menurut Greg, itu sama saja bohong. Akan tetapi atasannya mengerti masalah Greg dan menyuruh Greg untuk memahami kondisi saat ini. Greg pun tetap tak bisa mengerti apa maksud dari semua ini. Depuis tous les jours, on me traite de fils de là. Je comprends pas en fait. C'est quoi le projet? Ce métier, moi je le fais. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. Explique-moi, c'est quoi? À quoi on sert? Lalu selanjutnya kita melihat mereka tengah bersantai di rumah Yas dan ditemani istri Yas yang tengah hamil. Istrinya bernama Nora. Ya, saat sedang asik makan, tiba-tiba air ketuban Nora pecah. Mereka pun dengan cepat membawa Nora ke rumah sakit. Setelah Nora melahirkan, di sini mereka terlihat tengah merayakan keberhasilan Yas menjadi seorang ayah. Mereka nampak minum-minum sambil bersuka cita.
Kemudian kita melihat kelompok bandar narkoba besar tengah menyandra seorang pria karena merampok pembeli mereka. Mereka pun menyiarkan penyiksaan itu. Bodin yang melihat itu menyuruh Greg untuk melakukan operasi di sana. Bodin menganggap ini kesempatan besar untuk mereka naik jabatan. Bodin pun memberi kebebasan pada Greg untuk membentuk tim dan melakukannya dengan cara Greg sendiri. Au fait. Quoi? C'est bon, tu peux compter sur moi. Selanjutnya mereka pun pergi ke sebuah tempat di mana Antonio akan menemui Amel sang informan. Antonio pun meminta informasi seputar tempat yang akan mereka sergap dengan imbalan 2 kilo ganja. Amel menolak karena di sana banyak keluarga dari Amel. Setelah perbincangan panjang lebar, akhirnya Amel memberi penawaran 5 kg ganja. Ya, mereka pun sepakat. Kemudian mereka bertemu dengan Bodin untuk menyetujui memberikan ganja kepada informan mereka. Ya, Bodin menolak memberikan ganja yang sudah disegel oleh polisi. Ya, mereka pun tak bisa melakukan operasi itu jika tak membayar informan mereka dengan ganja. Bodin pun memberi informasi bahwa mereka akan naik pangkat serta gaji jika ini berhasil. Bodin pun menyuruh mereka untuk mengambil ganja dari tempat lain untuk membayar informan itu. Ya, mereka pun sepakat. Ok, d'accord. On se démerde en fait. C'est ça. Lalu selanjutnya mereka bertiga pun melancarkan aksinya untuk mengumpulkan ganja. Mereka menahan semua pembeli yang lewat dan mengambil ganja miliknya. Hingga sampai saat pemimpin geng atau bandar di wilayah tersebut mendatangi mereka. Mereka pun terlibat cekcok hingga Antonio yang marah akhirnya mengeluarkan pistol. Mereka pun nyaris baku tembak. Ya, setelah mengetahui itu polisi, bandar tersebut pun pergi. Ya, setelah pergi, terlihat Yas yang kembali cekcok dengan Antonio dikarenakan mereka hampir mati karena tindakan dari Antonio. C'est une vie de famille là. Vous faites les voyous. Et toi avec tes plans foireux là. Mais redescends de quoi putain? Kemudian saat mereka sedang asik makan di area pelabuhan, lalu terdengar informasi bahwa tim lainnya minta bantuan di wilayah Olivers. Yang mendengar itu, Greg pun menyuruh Yas untuk mematikan radio karena tak ingin ikut campur dan akan merusak rencana mereka. Ya, setelah kejadian itu, polisi lainnya pun menghampiri Greg dan menganggap Greg pengkhianat. Alhasil, Greg pun sangat marah. Sans bouger. C'est pas toi qui vas me faire la leçon. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Putain. Setelah kejadian itu, Bodin pun mengumpulkan mereka semua dan menyuruh mereka untuk bekerja sama mengumpulkan ganja untuk membayar informan mereka. Ya, setelah sepakat, mereka pun melancarkan aksinya di pusat kota. Mereka menangkap dan mengambil semua ganja milik bandar tersebut dan mengumpulkan ganja tersebut. Kemudian Antonio pun pergi menemui Amel dan meminta informasi detail tentang lokasi persembunyian dari bandar itu. Ramasse la sacoche. La ramène à la nourrice. Donc normalement, si tu suis la sacoche, on mènera à l'appartement nourrice. Hari operasi pun tiba. Terlihat semua tim sudah siap untuk melakukan penyergapan. Antonio ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli. Ya, saat hendak melakukan transaksi, salah seorang dari mereka mengenal Antonio dan memberi tanda ke temannya. Ya, bandar utama pun kabur. Karena tak ingin gagal, Antonio pun memberanikan diri untuk mengejar bandar itu ke dalam gedung. Tim lain pun ikut masuk membackup. Akan tetapi Antonio gagal mengejar bandar itu karena dihentikan oleh anggota geng lainnya. Setelah mendengar ciri-cirinya, Yas pun melihat bandar tersebut dan mengejarnya. Yas pun berhasil mengetahui tempat persembunyian mereka. Yas yang sadar dirinya terancam akhirnya masuk ke kamar milik warga sipil. Ya, setelah bersembunyi, Yas pun memberitahu posisinya sekarang kepada teman-temannya. Ya, karena merasa terancam, anak dari pemilik kamar itu menusuk Yas. Greg pun berhasil menemukan Yas. Mereka bertiga lalu mencoba masuk ke lokasi persembunyian bandar tersebut. Dan alhasil mereka mendapatkan apa yang mereka cari dan menangkap beberapa geng pengedar di wilayah itu. Ya, saat hendak kabur, mereka mendapat sedikit perlawanan dan beruntung mereka masih selamat.
Setelah operasi berhasil, terlihat mereka bersuka cita dengan apa yang mereka capai. Greg pun nampak haru melihat keberanian timnya. Lalu kemudian saat malam hari tiba, terlihat Antonio yang menemui Amel dan memberikan apa yang ia janjikan, yaitu 5 kg ganja. Ya, setelah mendapatkan ganja itu, Amel pun pergi meninggalkan Antonio. C'est la dernière. Tu fais attention à toi, hein. 2 bulan kemudian, kita melihat Yas yang tengah asik berenang dengan anaknya didatangi polisi dan menggeledah sisi rumah Yas. Greg yang tengah santai di kafe juga didatangi polisi, dan tak terkecuali dengan Antonio yang juga digeledah oleh polisi. Mereka bertiga ditahan dengan tuduhan pemerasan dan penyimpanan ganja dalam jumlah besar. Meskipun berusaha menjelaskan bahwa ganja itu ia gunakan untuk membayar informan untuk melancarkan misi mereka, penyidik itu tetap tak percaya. Greg pun nampak marah dan ingin bertemu dengan atasannya. C'est moi qui parle pas avec toi. C'est devant moi et tu vas parler avec personne parce que ton officier on l'a déjà interrogé. Va te faire enculer. Maintenant je veux parler avec mon officier. Je veux... Fais gaffe à ce que tu fais là. Oh, Lalu selanjutnya kita melihat Greg tengah bertemu dengan Bodin dan seorang jaksa. Ya, sang jaksa itu pun menanyakan langsung kepada Bodin tentang anggotanya yang menyimpan ganja itu untuk membayar informan mereka. Ya, akan tetapi Bodin menyangkal itu dan sepertinya ia cuci tangan dari masalah itu. Mendengar itu, Greg pun kaget dengan pernyataan Bodin. Greg pun kecewa karena merasa dihianati. Monsieur Bodin, vous pouvez sortir. Selanjutnya mereka ditempatkan di sel yang berbeda. Ya, saat di dalam sel mereka sangat marah mendengar pemberitaan bahwa mereka dianggap sebagai pengkhianat kepolisian. Mereka tak menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Greg yang mengetahui itu terlihat sangat marah dan menyerang petugas. Yas dan Antonio pun tak bisa berbuat apa-apa mendengar teriakan dari Greg. Di sisi lain, kita melihat Nora yang menemui polisi lainnya yang merupakan teman mereka saat melakukan operasi. Nora memohon untuk mereka mengakui dan bersaksi bahwa mereka mengumpulkan ganja itu untuk membayar informan dan atas persetujuan dari Bodin. Akan tetapi mereka tak mau berakhir seperti Greg dan kawan-kawan dalam penjara. Il va sauver son cul et la réputation de la police. Il a fait son travail, il a sauvé la brigade. Il représente rien pour eux. Et nous c'est pareil si on ouvre notre gueule. Moi aussi j'ai une fille. Tu peux pas me demander de faire ça. Désolé Norm. Ya, selanjutnya kita melihat kondisi Greg semakin buruk. Ia ketergantungan obat penenang. Ya, saat sang sipir mengajak Greg keluar, ia berpapasan dengan Yas. Yas yang menyapa Greg tak digubris oleh Greg. Sepertinya Greg sudah gila. Ya, saat dalam sel, Yas meminta untuk mencukur rambut. Sipir pun mengabulkan permintaannya dan akhirnya ia dicukur oleh Antonio. Hal itu dimanfaatkan Yas untuk memberitahu Antonio soal keadaan Greg. Ya, karena sebelumnya ia selalu menolak untuk memberitahu data diri dari informannya, akhirnya Antonio pun mengambil keputusan yang sangat sulit untuknya. Ia pun memberitahu siapa informannya dan akhirnya informan itu pun berhasil ditangkap. Setelah memberikan informasi, akhirnya mereka bertiga pun dibebaskan dari tuduhan perdagangan narkoba. Ya, setelah bebas, Yas memutuskan menjadi serikat polisi untuk membantu rekannya melawan manajemen kepolisian. Antonio menyerahkan rencananya dan bekerja sebagai perawat penjara untuk merawat tahanan. Sementara Greg dikeluarkan dari kepolisian dan menjadi Satpol PP, dan tak terasa film pun tamat. Ya, film ini sangat menarik, banyak pelajaran yang bisa dipetik khususnya tentang idealisme dan persahabatan. Ya, terima kasih sudah setia menonton sampai akhir dan wassalam.